Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa, saya dari kelas 4C. Saya akan mengerjakan tugas UTS evaluasi pembelajaran. Soal yang pertama itu apa pengertian tes dan aspek perencanaan tes. Jadi menurut saya tes itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau hasil belajar siswa setelah mengikuti pembelajaran. Nah, jadi lewat tes ini kita bisa tahu apakah siswa itu sudah benar-benar paham atau belum terhadap materi yang kita ajarkan. Jadi di dalam merencanakan tes ada beberapa aspek yang penting dan yang harus kita perhatikan. Yang pertama, tujuan tes harus jelas. Mau mengukur apa kita? Yang kedua, materi yang diujikan harus sesuai dengan yang sudah kita ajarkan. Yang ketiga, bentuk soal itu harus disesuaikan. Misalnya pilihan ganda atau esai. Yang keempat, jumlah soal dan tingkat kesulitannya harus seimbang. Dan yang terakhir, harus ada kisi-kisi agar soal lebih terarah dan tidak keluar dari tujuan pembelajaran. Menjawab pertanyaan yang nomor 2, yang mana soalnya cara mengembangkan soal tes. Jadi di dalam membuat soal itu tidak bisa asal-asalan. Kita harus sesuaikan dengan 3 aspek penting, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Untuk aspek kognitif, soal yang kita buat untuk mengukur kemampuan berpikir siswa seperti mengingat, memahami, serta menganalisis. Contohnya soal pilihan ganda ataupun esai. Untuk aspek afektif, lebih ke sikap atau perilaku siswa seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kerjasama. Biasanya diukur lewat observasi atau penilaian sikap. Yang ketiga, aspek psikomotorik. Nah, itu berkaitan dengan keterampilan seperti praktik atau unjuk kerja. Misalnya di dalam pelajaran olahraga atau seni. Nah, siswa ini diminta langsung melakukan gerakan atau membuat sesuatu. Jadi intinya kita sebagai guru harus menyesuaikan soal dengan indikator yang ingin dicapai agar penilaian itu lebih tepat. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Ciri-ciri butir soal yang baik. Nah, jadi menurut saya soal yang baik itu harus memenuhi beberapa ciri. Yang pertama, soal itu harus jelas dan tidak membingungkan. Yang kedua, harus sesuai dengan materi yang sudah diajarkan. Dan yang ketiga, memiliki tingkat kesukaran yang seimbang, tidak terlalu mudah dan tidak terlalu susah. Selain itu, soal juga harus bisa membedakan antara siswa yang paham dan yang belum paham. Jadi di sini yang disebut daya beda. Dan yang terakhir, soal harus valid dan reliable. Artinya benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur dan hasilnya konsisten. Menjawab pertanyaan nomor 4. 3 definisi evaluasi menurut para ahli. Jadi evaluasi itu memiliki banyak pengertian menurut para ahli. Menurut Ralph Tyler, evaluasi itu adalah proses untuk mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan telah tercapai. Artinya evaluasi digunakan untuk melihat keberhasilan pembelajaran. Selanjutnya menurut Benjamin Bloom,
Evaluasi itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data untuk mengetahui perkembangan belajar siswa. Jadi evaluasi itu bukan hanya hasil akhir tapi juga prosesnya. Dan yang terakhir menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi itu merupakan kegiatan untuk mengukur dan menilai sesuatu dengan tujuan mengambil keputusan. Jadi dari evaluasi guru bisa menentukan langkah selanjutnya. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 5, tingkat kesukaran dan daya beda. Nah, jadi menurut saya untuk menentukan kesulitan atau kualitas soal kita perlu menghitung tingkat kesukaran dan daya beda. Untuk tingkat kesukaran digunakan rumus P sama dengan B per N. Jadi B ini jumlah siswa yang menjawab benar dan N ini jumlah seluruh siswa. Kalau nilai P mendekati 1 berarti soal itu mudah. Kalau mendekati 0 berarti soal itu sulit. Dan kalau di tengah berarti sedang. Sedangkan daya beda digunakan untuk melihat apakah soal bisa membedakan siswa yang pintar dan kurang. Rumusnya seperti ini. D sama dengan B atas kurang B bawah per N trip dibagi 2. Di mana B ini adalah jumlah siswa atau kelompok kalau B atas, sedangkan B bawah adalah kelompok bawah yang benar. Dari data yang ada, kita berikan contoh yang ini dulu terlebih dahulu. Contohnya kita ambil soal yang nomor 1. Nah, di soal nomor 1 kelompok atas memiliki 8 orang terbaik. Kelompok bawah memiliki 4 orang benar. Maka di sini kita buat rumusnya seperti ini. D sama dengan kurung 7 kurang 4 dibagi 7. Maka hasilnya sama dengan 0,43. Nah, jadi seperti itulah cara mengerjakannya. Dari hasil yang saya dapat, sebagian besar soal itu termasuk mudah. Ada beberapa soal yang sedang dan ini yang paling bagus. Untuk daya beda, soal sudah cukup mampu membedakan siswa pintar dan kurang. Nah, jadi menurut saya soal ini sudah cukup baik. Tapi tetap ada beberapa yang bisa diperbaiki supaya lebih seimbang tingkat kesulitannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.